Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah akan dimulai di Rabu Abu. Kita semua akan menerima abu sebagai lambang pertobatan, penyesalan di dalam masa Prapaskah itu. Dan saya akan memberikan 5 hal yang perlu kita lakukan di masa Prapaskah. Yang pertama adalah pantang. Pantang adalah kita berpartisipasi di dalam penderitaan Yesus, menyiapkan diri untuk pertobatan seperti Tuhan Yesus yang berpantang selama 40 hari di padang gurun. Nah, di dalam pantang itu kita bisa berpantang hal-hal yang kita sukai. Misalnya tidak hanya makanan ya, tetapi juga misalnya suka games, kita berpantang games. Suka nonton film, mungkin di masa pantang itu kita bisa menghindari itu dulu. Berpantang wajib di setiap Jumat di masa Prapaskah dan dimulai pada Rabu Abu. Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa di dalam tradisi Katolik itu kita diminta untuk dalam satu hari itu hanya makan kenyang 1 kali saja. Jadi 1 kali makan kenyang 1 kali saja, dan itu yang wajib adalah pada waktu Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu ada 3 hal lain juga selain pantang dan puasa yang perlu kita lakukan di dalam masa Prapaskah ini. Selanjutnya adalah kita perlu punya devosi. Ini adalah kesempatan, ini merupakan suatu retret agung bagi kita untuk memiliki satu devosi. Ya, mungkin saudara-saudari yang terkasih selama ini sudah punya devosi terhadap kerahiman ilahi atau Roh Kudus atau Bunda Maria, silahkan. Jadi kesempatan bagi kita untuk mendalami lagi, melakukan devosi. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan batin setiap hari. Masa Prapaskah selama 40 hari tidak cukup hanya pantang dan puasa saja, tetapi kita harus bisa merefleksikan diri, memaknai pantang dan puasa itu. Nilai-nilai apa yang bisa kita temukan setiap hari. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, yang bisa kita lakukan adalah bertobat dengan datang pada imam untuk pengakuan dosa. Pengakuan dosa artinya kita menyadari bahwa kita lemah, kita melakukan kesalahan, kita sudah berpaling dari Allah, dan ini kesempatan bagi kita semua untuk kembali pada Allah dengan pengakuan dosa. Dan pengakuan dosa itu tentunya harus disertai dengan hidup yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, dan punya niatan, komitmen untuk memperbaiki hidup kembali. Akhir kata, saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua.